Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Rizky Amelia, dan ada teman-teman saya, Ayu Berkah Ningrum, Novita Cahyani Fitri, Emily Priscilia, dan Kezia Erlang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kezia Erlang. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat bangsa tersebut. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan negara tersebut dalam mencapai tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamik yang terus bertumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Oke, selanjutnya kita akan membahas dan menelusuri tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. Oke, yang pertama, menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara, kedaulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua, menurut Wan Usman, wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, itu bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos, yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, dan laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara.
dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan dengan secara terminologis. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, kita telah membahas mengenai wawasan Nusantara secara terminologis. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bahasa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk bahasa Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Alasan terpenting dari mengapa Indonesia memerlukan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokratis dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma, etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju disintegrasi bangsa Indonesia. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, daerah. Apabila Indonesia tidak memiliki wawasan nasional, maka bangsa Indonesia akan kehilangan cara pandang terhadap dirinya sendiri. Apabila hal itu terjadi, maka akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan negara. Indonesia akan ketidakjelasan cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayahnya sendiri, mengakibatkan adanya pertentangan kepentingan karena tidak adanya konsep untuk mempertahankan wawasan nasionalnya dengan jelas. Nama saya Emily Priscilia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dinamakan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda berisi bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Isi pokok dari deklarasi ini yaitu bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Jadi dengan adanya garis teritorial baru ini menjadikan wilayah Indonesia itu menjadi satu kesatuan wilayah, yang mana laut di antara pulau itu bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, namun menjadi penghubung pulau. Jadi sebelum dikeluarkannya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia itu didasarkan pada TZMKO 1939 atau Territoriale Zeeën Maritime Kringen Ordonnantie 1939 atau bisa dikenal dengan Ordonansi 1939 yang merupakan sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Berikut merupakan gambar dari Insinyur H. Juanda Kartawijaya. Isi ordonansi tersebut pada intinya merupakan penentuan lebar laut, lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat.
Jadi dengan adanya peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya memiliki laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Jadi, laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas, yang mana kapal-kapal asing itu boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Dengan demikian, laut itu menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Berikut ini merupakan peta wilayah Indonesia berdasar pada Ordonansi 1939. Selanjutnya, ini merupakan peta wilayah Indonesia berdasar pada Deklarasi Juanda 1957, yang mana terlihat sangat berbeda dengan peta wilayah Indonesia berdasar pada Ordonansi 1939. Jadi, di sini itu wilayah Indonesia sudah merupakan satu kesatuan wilayah. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat dengan adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Setelah dikeluarkannya Deklarasi Juanda 1957, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang disusun guna untuk memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara yang berdasar pada Deklarasi Juanda ke forum internasional, guna mendapat pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Setelah melalui perjuangan panjang, pada 30 April 1982, Konferensi PBB menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan atau archipelago state. UNCLOS 1982 ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berikut ini merupakan gambar rezim perairan menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1992. Selanjutnya yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka. Bahkan antar bangsa Indonesia sendiri itu mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik divide et impera. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara itu awalnya dipandang sebagai kesatuan dan keutuhan wilayah. Namun diperluas lagi pandangannya menjadi persatuan bangsa. Bangsa Indonesia itu tidak mau lagi terpecah belah menjadi banyak bangsa. Jadi untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia ini sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 dan ditegaskan melalui peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan melalui proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa dan bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yaitu bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan dilandasi oleh semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya itu masih belum merupakan satu kesatuan. Wilayah Indonesia merdeka pada tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939, yang mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulaunya. Akibatnya wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. Oleh sebab itu, perlu diupayakan agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan
dikeluarkannya Deklarasi Juanda 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan saja, namun juga berkembang menjadi wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, namun juga menjadi persatuan bangsa. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini itu dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, dan visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua, adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia berdasarkan ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 ini selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku lagi disebabkan karena MPR tidak diberi kewenangan untuk menetapkan GBHN, selanjutnya konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Jadi geopolitik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo dan politik atau politia. Geo berarti bumi dan politik atau politia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan tia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris itu, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk poin D mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkaingrum dari Prodi Kimia 2019. Sini saya ingin membahas tentang subpoin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada dua gambar yang ada di slide tersebut, pada gambar pertama itu ada berbagai macam flora dan fauna yang ada di Indonesia, seperti dengan contoh harimau, orangutan, gajah, dan yang di bawahnya ada bunga Rafflesia arnoldi, dan yang di sebelah kanannya yaitu berbagai budaya yang ada di Indonesia ataupun tarian. Seperti yang bisa kita lihat di situ ada tari reok Ponorogo, tari kecak, dan lain-lainnya. Nah, kedua hal tersebut membuat kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tantangan atau pengetahuan tentang adanya flora, fauna, ataupun budaya yang sangat luas yang berada di Indonesia. Slide selanjutnya yaitu membahas konsepsi wawasan Nusantara. Nah, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di Indonesia di dalamnya sebagai satu kesatuan. Nah, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial budaya, pertahanan,
dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Nah, sebagaimana yang bisa kita lihat di slide tersebut, terdapat peta Indonesia yang sebagaimana kita tahu, Indonesia itu sangat luas sekali wilayahnya. Nah, luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Nah, hal ini dikarenakan luas wilayah Indonesia itu ada sisi plus dan minusnya. Nah, sisi minusnya itu memunculkan potensi ancaman, dan sisi plusnya itu memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Nah, slide selanjutnya itu, kenapa sih wawasan Nusantara itu perlu ada? Nah, alasan perlunya wawasan Nusantara yaitu yang pertama, wawasan Nusantara itu sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, yang kedua yaitu wawasan Nusantara itu sebagai pertahanan dan keamanan negara. Nah, keamanan negara sini merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Nah, yang poin terakhir, poin 3, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga dalam pembahasan negara Indonesia itu di sebagian wilayahnya agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Slide selanjutnya yaitu kita membahas wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini sendiri telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia. Nah, yang itu berguna untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Nah, upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus dilakukan. Nah, hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Nah, dinamika yang berkembang itu dengan contoh jika masa lalu atau yang sudah lalu itu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer. Nah, sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di awal, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya juga telah dikaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya diketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939 yang menyebutkan bahwa pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh lautan. Tiap pulau hanya berhak atas 3 mil wilayah perairan yang terhitung dari garis pantai. Setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan diantaranya berjadikan negara kepulauan atau archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau. Luas wilayah 5.1.902.000 km persegi dengan perincian daratan seluas 2.027.000 km persegi dan laut seluas 3.166.000 km persegi. Negara kita terdiri atas 2/3 lautan. Jarak utara ke selatan 1.888 km dan jarak timur ke barat 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan dua samudera atau merupakan posisi silang, terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pergunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik, berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan,
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah yang subur dan habitable dan kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah saja, tetapi juga pada persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu untuk bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki beberapa keunikan, diantaranya memiliki keragaman suku, yakni pada data BPS pada 2010 mencatat sekitar 1.128 suku bangsa dimiliki oleh Indonesia. Memiliki jumlah penduduk yang besar, di mana Bank Dunia pada 2011 mencatat sekitar 242 juta penduduk pada Indonesia. Memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Hal ini memiliki makna yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bangsa negara. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta meluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 7. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut akan tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Untuk slide selanjutnya ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang memiliki makna pertama bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif merupakan modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan kehidupan sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Jadi dimaksudkan tidak adanya ketimpangan di antara masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Terutama di tengah masa pandemi seperti ini, seringkali terjadinya krisis pangan. Maka dari itu, pemerintah harus bisa mengoptimalkan pendistribusian kebutuhan pangan agar tidak ada masyarakat yang kelaparan dan hidupnya bisa lebih sejahtera. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
Selanjutnya, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Ia memiliki makna pertama bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Bagi kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi moda dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, di mana hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Jadi, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu, tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Bangsa Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya pun dapat dinikmati. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kita harus bisa bersikap selektif terhadap budaya asing yang masuk dengan mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatif yang ada di dalamnya. Selanjutnya, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ia memiliki makna pertama bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Hal ini pun tercantum di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Berdasarkan uraian di atas, wawasan Nusantara dapat disimpulkan berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Sekarang ini, pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia. Karena sumber daya alam memiliki sifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sementara itu, pembangunan yang terus berkembang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar pula. Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Sumber apakah itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sumber pembiayaan negara di luar sumber daya alam adalah pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara. Hal ini pun bersifat memaksa dan kewajibannya pun tercantum di dalam undang-undang. Setiap uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Uang pajak ini pun tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum seperti membiayai belanja pemerintahan pusat maupun daerah demi mensejahterakan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dan sekarang ini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Selanjutnya, ada gambaran proporsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pada tahun 2016, Indonesia memiliki pendapatan negara APBN sebesar 1.822,5 triliun, di mana sumber utamanya itu berasal dari pajak, dengan persentase sebesar 74,63% atau 1.360,1 triliun. Kemudian, ada dari PNBP dengan persentase 15,03% atau 273,8 triliun. Selanjutnya ada dari bea dan cukai dengan persentase 10,23% atau 186,5 triliun, dan sisanya berasal dari dana hibah dengan persentase 0,11% atau 2,0 triliun. Berdasarkan data tersebut, pajak merupakan sumber
pembiayaan utama dan terbesar untuk mendanai semua pengeluaran negara termasuk pembangunan. Pajak memiliki fungsi anggaran, yaitu berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Oleh karena itu, sangat penting kesadaran seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang telah berkategori wajib pajak, untuk membayar pajaknya sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional. Hal ini pun terdeskripsikan pada gambar 8.14, di mana pada zaman dahulu, bentuk bela negara dapat dilakukan dengan mengikuti perang melawan penjajah. Akan tetapi pada saat ini, bentuk bela negara dapat dilakukan dengan membayar kewajiban pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.